Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali terjemah dari khutbah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullahu taala, imam dan khatib Masjid Nabawi, di mana terakhir kita telah membacakan bahwasanya Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim ujian berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, dan Nabi Ibrahim lulus melewati semua ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Allah telah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim banyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 75, Inna Ibrahim lahalimun awwahun. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba. Beliau adalah sosok Nabi yang paling banyak disebut doanya dalam Al-Quran yang mulia, yang agung. Hati Ibrahim alaihissalam senantiasa dipenuhi dengan husnudzon, prasangka baik kepada Allah, dan penuh dengan percaya bahwa Allah pasti akan memberikan apapun yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 48, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi saqiya. Aku akan menjauhimu dan apa yang kalian sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Rabbku, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Beliau berdoa dengan suatu hal yang seakan-akan mustahil, namun ternyata dikabulkan. Ini menunjukkan jangan putus asa dalam berdoa. Jangan merasa sulit dikabulkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau pernah berdoa agar lembah yang mengerikan, lembah tersebut dibangun di atasnya Ka'bah, menjadi tempat yang aman, yang awalnya penuh dengan kengerian karena sepi di padang pasir, menjadi tempat tersebut menjadi ramai, manusia ramai mendatanginya, dan juga buah-buahan datang dari segala macam, dan Allah kabulkan semuanya. Beliau juga berdoa agar diberikan keturunan yang soleh, sehingga tidak ada nabi yang diutus setelah beliau melainkan dari keturunannya. Beliau juga berdoa agar diutus di antara gunung-gunung yang tidak ada penghuni itu, di lembah yang kosong tadi. Nabi Ibrahim minta agar Allah mengutus ada orang di situ yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka Allah pun mengutus dari kota Mekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah. Wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, sesama orang Arab, yang dimana dia membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku, yang artinya adalah aku adalah buah dari doa nenek moyangku yaitu Ibrahim alaihissalam.
Ketika Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Maka Jibril berkata, yang artinya, inilah ayahmu, nenek moyangmu, ucapkanlah salam kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, kemudian aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab salam itu dan berkata, selamat datang putra yang soleh dan nabi yang soleh. Beliau juga berdoa kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati agar mencapai ainul yakin, ya, keyakinan yang paling tinggi karena bisa dilihat langsung. Maka Allah pun memperlihatkan kepadanya hal tersebut. Bahkan Allah memperlihatkan kepadanya kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari kesyirikan, dari penyembahan kepada berhala. Jadi di sini faedahnya selevel Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan, dari perbuatan syirik, apalagi kita. Ya, selevel Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah agar dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Sehingga beliau pun menjadi pemimpinnya orang-orang bertauhid, Imamul Hunafa. Ya. Beliau juga berdoa agar mendapatkan pujian dari orang, yakni kesan baik. Disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat 84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang kemudian, yakni dijaga kehormatannya. Kalau membahas tentang Ibrahim pasti dengan hal-hal yang baik. Maka beliau pun dicintai oleh seluruh penganut agama. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang artinya seluruh penganut agama sepakat untuk mengagungkan, menghormati dan mencintai Nabi Ibrahim. Bahkan seorang keturunan yang terbaik dan pemimpin anak Adam, yaitu Muhammad SAW, senantiasa mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Ibrahim. Jadi selevel Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, ya, pemimpin manusia, itu pun mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Ibrahim. Kemudian sebagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah ampunan untuk orang dekatnya, beliau pun juga memintakan ampunan untuk orang beriman secara umum. Di surah Ibrahim ayat 41, ya, ada lafaz yauma yaqumul hisab. Pada hari yaumul hisab, hari pemeriksaan amal di hari kiamat. Di samping ibadah dan dakwahnya kepada manusia, beliau juga perhatian terhadap kesolehan anak-anaknya dengan mendidik anaknya untuk bertauhid dan menegakkan sholat. Dan senantiasa Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Di surah Al-Baqarah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yakni Ibrahim dan Ismail, sebagai orang yang pasrah kepadamu ya Allah, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang pasrah kepadamu, yang mentauhidkan. Di surah Ibrahim ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang yang senantiasa menegakkan salat. Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada keturunannya agar berpegang teguh di atas Islam
sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 132, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Allah telah mengangkat kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, sebagaimana di surah Maryam ayat 50, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyyan, dan kami anugerahkan kepada mereka, Nabi Ibrahim dan keturunannya, kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Ya. Kata Imam At-Tabari, ahli tafsir, ulama tafsir rahimahullah, seluruh penganut agama senantiasa menyebutkan pujian yang baik kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Allah telah mencurahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan penyebutannya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan di antara perbuatan mereka menjadi amalan yang kekal sampai hari kiamat, seperti ibadah sa'i, ya, berjalan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Demikian pula menyembelih hewan kurban, dan juga minum air Zam-Zam, adanya air Zam-Zam. Ini bekas nyata tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai bentuk pemulihan kepada mereka. Rahmat di surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itulah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Mungkin ini dulu yang kita bawakan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal saleh, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, diampuni segala dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.